Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'li. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu shorof ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, baik, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan menyimak pembelajaran atau materi yang akan disampaikan dengan sebaik-baiknya. Materi yang akan kita bahas hari ini masih tentang fi'il sulasi mujarrad ya, meneruskan materi pekan kemarin ya, yaitu bab awal wazannya fa'ala yaf'ulu ya. Ciri utamanya adalah fathah pada ain fi'il pada fi'il madi dan dhammah pada ain fi'il pada fi'il mudhari ya. Dan yang akan kita bahas adalah tasrif istilahi. Apa itu tasrif istilahi? Tasrif istilahi itu adalah perubahan kata yang berdasarkan sigoh ya. Jadi kita mentasrifnya itu berdasarkan sigoh atau bentuk katanya. Ya, baik, untuk selanjutnya kita lihat tabel berikut ya. Di sini materi yang kita bahas hari ini masih sama dengan materi pekan kemarin ya, yaitu bab awal min fi'il sulasi mujarrad ya. Bab pertama dari fi'il sulasi mujarrad ya, wazannya fa'ala yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu. Jangan lupa di situ untuk ciri utama dari wazan fa'ala yaf'ulu adalah terletak pada ain fi'ilnya ya, baik fi'il madi maupun fi'il mudhari ya. Untuk ain fi'ilnya fathah ya pada fi'il madi dan dhammah pada fi'il mudhari. Kemudian di sini tabelnya ini yang di atas ya, ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, zaman, makan, isim alat. Itu ya, yang disebut dengan sigoh ya. Kemudian jajaran fa'ala yaf'ulu ya, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, itu wazan ya disebutnya. Kemudian ke bawahnya ada nasoro, madda, sona, ghoza, amala. Itu adalah contoh kata yang termasuk ke dalam bab 1 ya, wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi untuk kata nasoro, madda, sona, ghoza, amala itu kenapa masuk ke dalam bab 1? Karena wazannya atau bentuk katanya sama dengan wazan fa'ala yaf'ulu ya. Nasoro yansuru, madda yamuddu, sona yasunu, goza yagzu, amala ya'mulu. Coba perhatikan, ain fi'ilnya itu sama dengan fa'ala yaf'ulu ya. Kemudian untuk hari ini kita fokus, kita melihat arti dari katanya ya. Untuk nasoro artinya menolong ya. Kemudian untuk madda panjang ya. Kemudian untuk sona menjaga. Kemudian goza berperang. Kemudian untuk amala berangan-angan atau bercita-cita ya. Itu. Nah, kemudian kita melihat di sini posisi dari setiap katanya ya, sesuai dengan sigohnya ya.
karena ini merupakan tasrif istilahi, maka perubahan katanya itu berdasarkan sigohnya atau status katanya gitu ya, dia sebagai apa gitu ya, itu perubahannya. Nah, di sini untuk fa'ala ya, itu fi'il madi, kemudian yaf'ulu fi'il mudhari, fa'lan masdar, kemudian fa'ilun isim fa'il, maf'ulun maf'ul, kemudian uf'ul fi'il amr, la taf'ul fi'il nahyi, maf'alun isim zaman dan makan, mif'alun isim alat ya. Jangan lupa untuk maf'alun itu disebutkan 2 kali karena statusnya dia bisa sebagai isim zaman dan bisa juga sebagai isim makan ya. Kemudian untuk artinya di sini fa'ala itu sudah bekerja, karena fa'ala itu artinya kerja ya. Ya, kalau kita melihat kata dasar berarti kita lihat masdar ya. Nah, di sini fa'ala itu sudah bekerja, kemudian yaf'ulu akan atau sedang bekerja, ya fa'lan itu kerja, kemudian fa'ilun ya itu orang yang bekerja atau pekerja ya, kemudian maf'ulun bahan pekerjaan, objeknya apa yang dikerjakan ya, kemudian uf'ul ya kerjakan ya, kemudian la taf'ul jangan kerjakan, karena di sini ada kata la yang artinya jangan ya, maka dari sisi arti adalah jangan kerjakan. Kemudian maf'alun waktu atau tempat kerja, di mana kapan dia kerja ya. Kemudian maf'alun alat kerja, apa yang digunakan untuk kerjanya. Nah, misalkan petani berarti apa? Cangkul misalnya, seperti itu ya. Kemudian untuk kata nasoro artinya menolong ya. Kalau dia nasoro dalam bentuknya fi'il madi, maka artinya ia sudah menolong ya. Yansuru ia akan atau sedang menolong ya. Nasron pertolongan, kemudian nasirun penolong ya, orang yang menolong, kemudian mansurun yang mendapat pertolongan ya. Kemudian unsur tolonglah olehmu, kemudian la tansur janganlah ditolong. Nah, mansurun waktu atau tempat pertolongan, minsorun alat yang digunakan oleh penolong ya. Kemudian madda ya, madda itu artinya panjang, madda dalam bentuk fi'il madi artinya ia sudah memanjangkan, kemudian ya muddu ia akan atau sedang memanjangkan ya, madda panjang, kemudian madun pemanjang, mamdudud yang panjang, kemudian mudda panjangkan, la tamudda jangan memanjangkan, kemudian mamadun waktu atau tempat pemanjangan, mimadun alat ya pemanjangan, kemudian sona ya artinya menjaga, sona sudah menjaga, kemudian yasunu akan atau sedang menjaga, saunan penjagaan, seinun penjaga atau orang yang menjaga ya, kemudian masunun yang terjaga atau terpelihara, sun jagalah, la tasun jangan menjaga, masonun waktu atau tempat penjagaan, miswanun alat penjagaan. Kemudian goza ya, goza artinya perang ya, goza berarti sudah berperang, yagzu akan atau sedang berperang, kemudian gozuan perang ya. Untuk masdar itu sebenarnya bisa gozwah ya, gozwatun sama artinya perang ya. Kemudian ghazin yang berperang, magzuwun yang diperangi, kemudian ugzu peranglah, la tagzu jangan berperang, magzan waktu atau tempat berperang, migzan alat untuk berperang ya. Kemudian amala artinya harapan, angan-angan atau cita-cita ya. Di sini amala berarti telah berangan-angan atau telah bercita-cita ya. Kemudian ya mulu akan atau sedang berangan-angan, dia berarti baru memikirkan angan-angannya, cita-citanya gitu ya.
amalan. Nah, tadi ya arti kata dasarnya bisa harapan, angan-angan atau cita-cita. Kemudian amilun, orang yang berangan-angan, orang yang memiliki cita-cita. Kemudian makmulun, yang diangan-angankan. Apa yang diangan-angankannya, yang dicita-citakannya. Kemudian umul, berangan-anganlah, nah, atau bercita-citalah. Ya. La takmul, jangan berangan-angan. La takmul, yaitu dalam bentuk fi'il nahyi. Kemudian makmalun, waktu atau tempat berangan-angan, di mana, kapan kamu berangan-angan, gitu ya, atau bercita-cita. Kemudian mi'malun, alat untuk berangan-angan. Ya, itu penjelasan dari tabel ini ya, untuk melengkapi pemahaman materi dari pekan sebelumnya. Selanjutnya penjelasan sigoh ya, atau penjelasan dari status kata yang mungkin tadi dilihat di barisan paling atas ya. Di sini ada fi'il madi, itu kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang atau sedang berlangsung. Kemudian masdar, kata dasar ya, menjadi asal dari kata yang lain. Kemudian masdar mim, kata dasar yang diawali dengan mim. Kemudian isim fa'il, pelaku perbuatan, isim maf'ul, objek atau sesuatu yang terkena dampak. Kemudian fi'il amr, kata perintah, fi'il nahi, kata larangan. Kemudian isim zaman, keterangan waktu ya. Kemudian isim makan, keterangan tempat, isim alat, keterangan alat. Supaya kita bisa memahami lebih dalam tentang wazan fa'ala yaf'ulu, silahkan lihat 3 contoh di bawah ini. Ada kata qola, da'a, akala. 3 kata itu merupakan kata yang sama dalam bentuk wazan fa'ala yaf'ulu, dan silahkan untuk menguji pemahaman antuna dan antum semua, silahkan coba ditasrif sendiri, kemudian ditulis dalam buku tugasnya, dan nanti akan diperiksa saat sudah kembali ke pondok. Sebelum ditutup, ada beberapa catatan ya yang harus diingat ya sebagai pembelajaran. Yang pertama, setiap kata yang termasuk pada fi'il sulasi mujarrad pasti terdiri dari 3 huruf ya, karena judulnya juga sulasi. Sulasi itu artinya 3 ya. Jadi kata yang termasuk pada fi'il sulasi mujarrad terdiri dari 3 huruf, seperti halnya kata nasoro ya, ada nun, ada so, ada ro ya. Kemudian kedudukan dari setiap hurufnya, nun itu sebagai fa fi'il, so itu sebagai ain fi'il, dan ro itu sebagai lam fi'il. Dan itu kedudukan ini ya sifatnya mutlak, artinya ketika katanya berubah ya, bukan berarti nama ya, namanya juga berubah. Misalnya kenapa nun itu disebutnya fa fi'il, kenapa bukan ain bukan nun fi'il gitu ya, karena kita mengacu pada fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ya. Jadi nun itu posisinya di fa fi'il, kemudian so itu di ain fi'il, dan ro itu di lam fi'il. Jadi nama tersebut ya, atau kedudukan tersebut itu mutlak. Jadi ketika katanya berubah ya, tidak lantas berubah juga namanya gitu ya. Seperti halnya misalkan goza ya, ada go, ada za, ada alif di situ. Bukan go itu bukan go fi'il ya, nggak ada go fi'il gitu. Tapi
fa fi'il gitu ya, dan selanjutnya. Kemudian adapun kata yang terlihat seperti dua huruf karena salah satunya tidak berharokat, seperti kata mada, sona, goza, ya sebenarnya itu pun sama terdiri dari 3 huruf, akan tetapi karena salah satunya merupakan huruf ilah, jadi tidak hidup atau tidak berharokat dan tidak terbaca, gitu ya. Kemudian kata mada aslinya itu madada, ya, karena dalam Arab itu ketika ada huruf berdampingan dua gitu ya, cukup diberikan tanda tasjid, ya, maka jadi madda, ya. Kemudian ada kata sona, ya, aslinya sowana, ya. Kemudian ada kata goza, aslinya gozawa. Kemudian huruf ilah, ya, apa yang dimaksud dengan huruf ilah? Ya, huruf ilah itu ada 3 ya, alif, waw, ya. Jadi ketika salah satu huruf itu, ya, ada huruf ilahnya, nah, maka pasti aslinya tetap 3 huruf, gitu ya. Itu. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami fi'il sulasi mujarrad bab 1, yaitu fa'ala yaf'ulu, dari sisi maknanya dan dari bentuk sigotnya atau polanya, dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dengan contoh yang 3 tadi. Jangan lupa tugasnya, kemudian silahkan isi tes pemahamannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.